Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas mengenai akan diperiksanya sejumlah afiliator Binomo dan sejumlah leader VTube oleh kepolisian. Bareskrim gitulah. Oke. Nah, tapi sebelum saya masuk itu, saya akan bahas dulu statement kepolisian, ya. Kemudian saya bahas dulu leader-leader VTube, ya, yang akan diperiksa dalam bulan Februari ini juga. Kemudian para afiliator Binomo. Oke, kita lihat dulu sini berita dari CNN ya, yang sebelumnya juga sudah saya review, tapi saya perjelas lagi. Di sini Bareskrim Polri akui bahwa setiap upline di investasi skema Ponzi atau investasi yang mengiming-imingi keuntungan besar tapi ujungnya tipu menipu berpotensi tersangka karena bisa dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Kenapa? Dia membantu melakukan tindakan kejahatan. Ya, catat ya, membantu melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan apa? Ya menipu uang-uang orang yang ikut permainan itu. Mau itu VTube, Binomo, atau money game Ponzi lainnya. Oke, jadi bukan hanya Binomo dan VTube saja ya. Walaupun di sini saya cuman persempit berbicara mengenai afiliatornya Binomo dan leader-leader VTube. Tapi leader-leader money game lainnya ya bisa, bukan hanya untuk dua, oke? Oke, ini cuma contoh. Nah, kita lihat ya. Nah, ini orang, namanya Orang Kaya Channel. Ini dia membuat konten ini setelah nonton konten saya. Ya sudahlah, cuman saya satu-satunya yang pertama membahas ini, ya. Di sini dia buat kenapa Miftahul Ulum yang duluan dipanggil Bareskrim. Nah, itu kan saya bahas di konten saya. Karena dia nantang sama orang yang melaporkannya. Dia bilang, mana kok gua nggak dipanggil-panggil sama Bareskrim. Oh gitu, nggak tunggu lama, cuman beberapa hari langsung dia dikirimi surat panggilan untuk diperiksa tanggal 3 Februari ini, ya. Nah, di sini kontennya bilang, kenapa nggak Wilbert Karimun aja yang duluan? Inilah jawabannya. Iya, dia setelah nonton konten saya, dia bikin konten ini. Gitulah ya. Karena Wilbert Karimun nggak nantang-nantang, mungkin lagi ngumpet dia, ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, biar Miftahul Ulum dulu. Karena dia yang mau cepetan gitu ya. Mungkin mau cepet selesai, mau cepet-cepet nginep gitu ya. Oke, saya sudah kasih tip bagaimana perjalanannya dari Banyuwangi ke Jakarta untuk menghadapi panggilan Bareskrim, ya. Saya bilang sama dia, beli tiket one way aja lah, sebabnya Anda kan nggak tahu diperiksanya berapa lama. Siapa tahu Anda juga langsung nginep gitu ya. Jangan lupa bawa odol, pasta gigi ya, odol, sabun, shampoo, baju secukupnya gitu ya. Oke ya, selamat kepada Pak Miftahul Ulum yang tanggal 3 akan diperiksa oleh Bareskrim. Kemudian siapa lagi setelah Miftahul Ulum? Ya ini, Wilbert Karimun dan Pak Noval. Ya, karena mereka juga dilaporkan oleh para pelapor yang dirugikan oleh VTube. Nah, di sini contoh konten di mana Wilbert dan Pak Noval ini mengelabuhi. Ya, terus terang saya bilang mengelabuhi. Bilang izinnya sudah keluar dari OJK, padahal yang dia tunjukkan tuh cuman email, bukan izin. Kan bohong kan? Nah, di sini juga dia akan kena undang-undang ITE, ya, menyebarkan kabar bohong, ya. Hati-hati nih, pasalnya bisa berlapis. Kemudian ini Diamond wanita pertama, Yunita Atmojo, yang populer gitu ya. Kan dia juga bilang jangan takut untuk fast track. Nah, ya kan? Mengiming-imingi fast track supaya dapat keuntungan besar ya. Dan ini juga permainan money game tipu-tipu, oke? Seperti yang Pak Tonggam bilang tahun lalu. Oke. Sekarang yang fast track puluhan bahkan ratusan juta uangnya tidak bisa kembali, ya. Padahal di sini dibilang jangan takut untuk fast track, ya. Kemudian siapa lagi? Ini cuma sebagian ya. Yang belum saya sebut
nanti deh ya. Yang ini dulu nih. Yang berikutnya adalah Louis Ridwan ya. Yang pernah bilang, oh kantornya VTube ada di Jakarta di daerah Kuningan, tapi memang kantornya kosong, karyawannya pada work from home. Padahal kantornya VTube itu cuman sewa alamat. Kan sudah saya bahas kan, sudah saya datangi kantornya ya. Di situ dia sering membuat video-video YouTube mengajak orang-orang untuk join di VTube. Oke. Nah, ini juga yang akan diperiksa. Karena dia siapa? Leader Ponzi. Nah, di sini dari 5 Minute Group, orangnya nggak kelihatan sini, ini orang lain ya. Pak Sami apa Samuel ya, sama aja ya, Liwanto ya. Dia juga salah seorang leader yang banyak mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam VTube. Kemudian ini seorang pendeta, Pak Effendi Laran Seduh, yang saya sangat sayangkan, seorang pendeta tetapi malah menjerumuskan banyak bebek dungu di bawahnya untuk main VTube. Dan dia jaminkan kalau ini yang VTube yang fast track dirugikan akan dia ganti ya. Fast track aman kok gitu ya. Jual dong, Anda punya motor, rumah, tanah. Kan ada videonya ya. Dan sudah saya sempat bahas dan tayangkan ya. Nah, berani dia ganti rugi member VTube yang fast tracknya, Anda tuntut saja dia ya. Lagian dia juga sudah dilaporkan ke Bareskrim ya. Jadi Pak Effendi Laran Seduh, sabar ya, tunggu giliran. Biarlah kasih Pak Miftahul Ulum duluan. Bapak santai saja, kan Bapak juga baru operasi jantung katanya ya. Jangan jantungan nih, siap-siap ya. Kemudian Chris Kopp nih, yang kalau bikin konten selalu pakai kalung salib. Malu sama kalung salibnya gitu ya. Wah, ini contoh kontennya aplikasi legit. Bukan legit sih, legitimate. Maksudnya aplikasi yang sah gitu ya. Ya. Ini dia bikin baru 2 minggu lalu nih. Ya, padahal aplikasinya lagi mati. Ya, masing dia bilang tuh. Aplikasi legit, penghasilan 7 juta, bisa 70 juta, bisa 700 juta per bulan loh. Cuan awal tahun, ambil start awal. Apa sih lu ngomong, orang lagi mati, cuan ambil start awal. Lah inilah yang orang yang penuh halu gitu ya. Tapi masing banyak disukai oleh para bebek dungu. Memang ini Chris Kopp memang pinter dia kalau cerita gitu ya. Ceritanya pinter dia. Oke. Siapa lagi? Sandi Kala. Ini katanya Ustadz, saya nggak tahu lah. Beginilah atmosfer kantor V2, VTube dan V+. Padahal VTube nggak pernah mengakui bahwa kantornya ada di Ketapang Business Center. V+ kantornya meskipun jadi tidak pernah dibuka-buka. Jadi kalau Anda yang dari VTube kena iming-iming mega kopi masuk V+, silakan gigit jari. VTube-nya juga nggak jalan, V+-nya mati suri ya. Nah, inilah Sandi Kala yang sering terus-menerus memberikan motivasi kepada para bebek dungu yang positif thinking. Ya. Selamat Pak Sandi, tinggal tunggu aja deh tanggalnya berapa, lagi dicari tanggal baik untuk Anda. Nah, ini adalah afiliator Binomo yang katanya, saya nggak terlalu ngikutin karena saya nggak kenal siapa aja yang kena dirugikan gitu ya. Kalau YouTube saya kenal banyak lah ya. Katanya Indra Kesuma atau Indra Kens ya, atau Indra apalah gitu ya namanya. Indra Kesuma yang sering pamer mobil mewah, masuk ke showroom mobil mewah, mau beli mobil beberapa miliar gitu ya. Ya, mengajarkan atau mengajak orang ikutan Binomo. Kan sering disebut namanya ini, ya kan? Ya kan, baca aja nih kontennya. Bongkar rahasia cara simple trading Binomo tanpa indikator. Ya, 1 bulan yang lalu nih. Padahal sebelumnya jauh-jauh hari dia bilang, enggak, itu ada yang memalsukan saya punya Instagram. Padahal ini 1 bulan yang lalu dia bicara lagi mengenai trading Binomo. Oke. Tapi soal dia dilaporkan oleh siapa saya nggak tahu. Tapi kalau yang VTube, pelapor-pelapornya yaitu Mayoni, Masyarakat Online Indonesia. Saya kenal lah semuanya. Pak Fiat, ya, Pak Yosi, saya kenal. Ya. Kalau yang melaporkan Binomo ini Indra Kusuma dan satu lagi sebentar lagi saya nggak kenal. Tapi katanya sudah dilaporkan. Ya, Anda bisa cek aja kalau Anda para pemain Binomo yang merasa dirugikan,
silakan cari tahu siapa pelapornya. Atau jangan-jangan cuman ngomong doang sudah dilaporkan. Tapi kalau cuman ngomong doang sudah dilaporkan, Anda merasa kena tipu, Anda bisa laporkan kok. Tadi sudah dibilang kan, ya, yang mengiming-imingi keuntungan besar, kaki tangan gitu ya, bisa kena pidana. Pasal 5556. Kemudian yang satu lagi afiliator dari Binomo yang juga sering dibicarakan orang adalah Doni Salmanan. Doni Salmanan. Ada satu lagi channel namanya King Salmanan, rasanya dia juga gitu ya. Nah ini yang mengajari beberapa artis juga katanya ya main Binomo. Terus kemudian saya nggak tahu ya apakah ada artis-artis juga yang jadi akhirnya afiliator Binomo juga. Kalau sampai ada artis-artis yang ikutan jadi afiliator Binomo, karena kan di konten saya sebelumnya kan sudah saya bahas tuh, Ical Muhammad ya kalau nggak salah namanya bilang, keuntungan jadi afiliator Binomo yaitu dia dapat 70% dari setiap kekalahan pemain. Jadi misalkan Anda pasang 1 juta nih, kalah. Anda sebagai afiliator dapat 70%. Si bosnya itu Bandar Binomo cuma ngambil 30. Ya pasti orang tergiur lah jadi afiliator. Jadi afiliator itu kerjanya manggil-manggil orang gitu ya. Ini afiliator nih, dia menjerumuskan banyak bebek dungu ke bawah gitu ya. Doanya dia tuh supaya bebek dungu di bawahnya kalah terus gitu. Ya enggak tuh, saya enggak mendoakan kalah. Iya, tapi ujung-ujungnya kalau nggak kalah lu nggak dapet duit. Ya, kalah dapat 70%, kalah dapat 70%, kalau menang dia nggak dapat apa-apa. Jadi doanya itu kalah lu biar gua dapet. Ya itu yang saya tahu gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya para artis, apalagi kalau Anda nggak ngerti trading, tapi sok-sokan ngajakin orang ikut trading Binomo, atau apapun lah. Ini kan saya lagi ngomong Binomo. Atau apapun lah money game lain, Anda mentang-mentang artis, Anda gunakan keartisan Anda untuk merekrut bebek dungu, dan kalau dia dirugikan, nggak peduli Anda artis, Anda masuk. Oke? Sekarang Bareskrim sudah tegas, ya kan? Kan setelah Pak Jokowi bilang dia mau pengawasan ini diperketat. Kemudian dari bulan lalu saya sudah upload video mengenai robot-robot trading yang disebut terang-terangan oleh Bapepti Money Game, yaitu Net89, DNA Pro, ya, ATG, EA50. Mereka yang sebut Bapepti, Pak Tirta, ya, pada nggak percaya. Kemudian Bareskrim bilang, iya akan kami tindak. Saya diketawain. Itu video aslinya sudah di take down sama Apli, bukan urusan saya. Saya masih ada kok hasil download saya dari konten itu. Videonya masih saya simpen. Jadi terserah kalau Apli mau take down gitu ya. Tapi saya udah simpan rekamannya. Jadi Anda boleh ketawa dah gitu ya pada waktu itu. Tapi sekarang banyak yang nangis, ya. Jadi pesan saya, silakan saja kalau Anda nggak suka sama konten saya, mau bully apa, monggo, kan kolom konten saya terbuka, Anda mau bully apa gitu ya. Tapi ya kalau Anda saking semangatnya bully saya, hati-hati saja, sewaktu-waktu nanti Anda tinggal nangisnya. Oke? Jadi itu saja bahasan saya mengenai sejumlah afiliator Binomo dan leader VTube yang sebentar lagi akan diperiksa oleh kepolisian. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka lebih cerdas dan lebih tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.